Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Subhanallah, semangat sekali ya. Baik bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah hadir pada siang hari ini pada pertemuan kita seperti biasa, pertemuan bulanan T2K2 yang wajib kita laksanakan ya bu setiap bulannya. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Baiklah. Kalau sebelumnya kita sudah belajar modul 1 dan modul 2. Modul 1 mengenai pola pengasuh dan pendidikan anak, yang kedua tentang perencanaan keuangan. Dan kali ini kita akan membahas modul yang ketiga, yaitu modul itu yang berisi tentang masalah kesehatan dan gizi, fokusnya bu ibu ya. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan tentang pentingnya kesehatan ibu hamil dan layanan kesehatan ibu ya. Jadi di sini saya rasa semua ibu-ibu sudah mengalami yang namanya hamil ya bu ibu ya. Mungkin saya yang banyak belajar dari ibu-ibu ya, karena saya juga pertama hamil ya bu ya. Mungkin di sini bisa kita sharing, kasih informasi, sharing tentang kehamilan ibu ya. Baik ibu-ibu, 3 topik yang dibahas pada kali ini pada pentingnya kesehatan gizi dan layanan ibu hamil. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai kebutuhan gizi untuk ibu hamil ya. Yang kedua itu mengenai layanan yang harus dilakukan selama kehamilan dan sesudah kehamilan. Dan yang ketiga itu pemanfaatan bantuan PKH, BPNT dan jaminan kesehatan nasional untuk ibu hamil. Ya, baik Bu, kita bahas yang pertama kesehatan. Yang pertama itu adalah kebutuhan gizi dulu ya. Baik Bu. Mengenai gizi itu ialah makanan atau hal yang harus dipenuhi oleh ibu hamil selama masa kehamilan ya. Gizi ibu hamil yang harus tercukupi yaitu adalah makan makanan yang bergizi seperti makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, lauk pauk ya, ada susunya, ada buah-buahannya, sayur-sayurnya jangan lupa. Terus untuk ibu hamil harus juga minum vitamin dan tablet tambah darah ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu di sini sudah paham semua ya ibu ya. Kita sama-sama belajar bu ya. Oke, selain dari itu, selain pemenuhan kebutuhan gizi sebelum dan sesudah hamilan itu sama saja wajib makan makanan yang bergizi seperti yang saya sebutkan tadi. Yang harus ada nasi, sayur, buahan, lauk pauknya, susu itu untuk menambah tenaga dan membantu nutrisi janin dalam tubuh ibu hamil. Terus yang kedua, baiknya ibu hamil tuh harus memeriksakan ke layanan kesehatan seperti ke bidan, ke dokter ya, untuk check up, untuk memeriksa kandungannya, apakah janinnya sehat, apakah janinnya bermasalah atau tidak. Jadi selama kehamilan ibu hamil itu wajib ya minimal 4 kali melakukan pemeriksaan selama kehamilan. Yang pertama itu pada semester pertama, yang kedua pada semester kedua. Semester pertama itu dari 0 bulan sampai 3 bulan. Semester kedua dari 3 bulan sampai 4 bulan. Untuk yang ketiga, keempat itu 2 kali dalam trimester terakhir, bulan ke-7 sampai bulan 9. Terus juga kita bisa melakukan yang namanya USG untuk mengetahui jenis kelamin dan kondisi janin, apakah janinnya posisinya gimana, ataukah sungsang ataukah bayinya belum turun ke bawah ya. Jadi itulah fungsinya ya bu ya. Sering-seringlah berkonsultasi dengan dokter dan bidan kalau ada masalah mengenai kehamilan.
Dan juga tadi kalau kita ke dokter, ke bidan, pasti kita dikasihnya vitamin dan obat itu untuk gunanya untuk membantu kebutuhan gizi bayi yang ada pada janin kandungan kita. Baiklah ibu-ibu, selain sebelum hamil, selama masa hamil, setelah hamil juga, pada masa persalinan itu juga ada layanan kesehatan, seperti kita harus memeriksakan diri kita. Kan kalau sudah hamil, sudah melahirkan itu ada yang namanya nifas. Nifas itu adalah darah kotor ya Bu ya. Nah, di situ kita harus melakukan perawatan, dan juga kita harus memperhatikan kesehatan kita, seperti payudara kita, bagaimana cara kita menyusui baik dan benar. Jadi itu semua harus diperhatikan ibu-ibu ya. Untuk selanjutnya saya minta pada ibu-ibu untuk duduk berpasangan Bu ya, berpasangan sama temannya sebelah. Coba ibu berhadapan dan diskusikan mengenai apa harapan dan cita-cita ibu untuk anak-anak ibu. Saya kasih waktu 5 menit ya Bu ya, tolong bicarakan. Baik Ibu, setelah ibu berdiskusi dengan pasangannya, didapatkan hasilnya, ibu-ibu anaknya ada yang ingin menjadikan anaknya menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin jadi atlet ya. Nah, kenapa Bu? Alasannya ibu-ibu mungkin ingin anaknya menjadi orang yang sukses, orang yang sehat, orang yang berguna bagi bangsa dan negara ya. Nah Bu ya, untuk memenuhi itu semua ibu-ibu ya, jadi untuk mewujudkan suatu keinginan ibu-ibu dan harapan ibu-ibu untuk anak yang menjadi anak yang sukses, anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang tinggi ya, itu tadi dimulai dari masa kehamilan ini Bu ya. Jadi pemenuhan seperti gizi, layanan kesehatan ibu hamil itu wajib kita lakukan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi seperti yang tadi saya sebutkan, layanan kesehatannya juga harus kita perhatikan, kita lakukan. Nah, satu lagi yang saya lupa sampaikan, bahwa bagaimana cara kita memanfaatkan bantuan PKH, BPNT itu kita harus gunakan ya Bu ya. Misalkan PKH itu kita gunakan untuk persalinan nantinya, kita membelikan makan makanan yang bergizi. Terus juga BPNT juga kan dapat bantuan seperti beras, telur, sembako dan lain-lainnya, itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita pada masa kehamilan. Dan juga bagi ibu yang belum memiliki KIS, CKN dan sebagainya, itu kita harus buat Bu ya, karena itu penting untuk persalinan kita nanti. Akan dipermudah karena semuanya itu bantuannya gratis dari pemerintah. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pada intinya kita harus memperhatikan kesehatan gizi ibu hamil dan penuhi layanan kesehatan selama kehamilan. Lalu kita harus mempunyai memanfaatkan bantuan PKH, BPNT dan jaminan kesehatan nasional yang telah diberikan pemerintah kepada kita. Kalau kita belum punya, segera kita urus. Kita menyiapkan dokumennya seperti KK, KTP dan lain-lainnya, itu kita urus ke BPJS-nya atau ke dinas sosial. Lalu kita serahkan dokumennya. Setelah selesai nanti dihubungi, Ibu bisa mengambil kembali ke tempatnya. Baik Ibu, untuk materi cukup. Terima kasih untuk partisipasinya pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang modul 4 Ibu ya, tentang perlindungan anak. Tolong dibaca-baca Ibu ya di rumah buku pintarnya dan dipahami. Baiklah, untuk ibu-ibu kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.